Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat atau yang dikenal dengan hukum Mendel. Jadi prinsip dasar pewarisan sifat atau hereditas ini pertama kali dikemukakan oleh seorang biarawan berkebangsaan Austria bernama Gregor Johann Mendel atau yang biasa kita sebut dengan Bapak Genetika. Jadi, Bapak Mendel ini menjadi pelopor atau pelaku persilangan pada tumbuhan. Tanaman yang dipilih oleh Mendel adalah tanaman ercis atau Phytum sativum. Jadi, Mendel menggunakan tanaman ercis sebagai bahan percobaannya karena tanaman ini mudah tumbuh. Jadi, ada beberapa model persilangan yang hari ini akan kita bahas. Ada dua, yaitu persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Untuk persilangan intermediate, untuk persilangan hibrid itu minggu depan. Baiklah, yang pertama kita ke hukum pewarisan sifat atau yang dikenal dengan hukum Mendel. Sebelumnya, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui sebelum kita masuk ke persilangan. Yang pertama, P. P ini kita sebut dengan parental. Atau kalau kita bahasa Inggris kan itu sebenarnya adalah kata dari parents atau induk. Nah, jadi parental, parents atau induk ini adalah orang tua, ya. Orang tua pertama dari suatu perkawinan atau persilangan. Yang kedua, itu adalah F atau filial. Filial ini adalah keturunan dari hasil persilangan. Jadi anakannya lah seperti itu. Kemudian F1. Jadi kalau ada filial biasanya nanti ada simbol F1, ini sama, ini keturunan pertama artinya. Nah, jadi ini simbol keturunan pertama dari hasil persilangan. Kemudian ada tanda seperti ada tanda panah dan ada tanda plus, ini simbol ya. Simbol kalau yang di atas itu yang tanda panah itu simbol kelamin jantan. Yang kedua itu simbol kelamin betina. Oke, yang pertama kita masuk ke persilangan monohibrid. Mono itu artinya satu. Jadi kalau persilangan monohibrid itu artinya persilangan dengan satu sifat beda. Sifatnya seperti apa? Bisa kita lihat misalnya kita ambil contoh biji merah atau tinggi atau tebal atau hidung mancung, hidung pesek itu hanya satu saja sifatnya. Nah, kalau misalnya sini kita contohkan warna merah, kemudian rambut tebal, nah itu kan satu sifat aja yang kita mau persilangkan. Warna merah lawannya warna putih misalnya. Kalau rambut tebal lawannya rambut tipis. Ini satu saja sifat yang mau kita perhatikan seperti itu. Satu sifat. Oke, yang pertama kita misalnya masuk ke parentalnya bunga merah. Jadi ini kita masukkan dulu ke sifat yang dominan. Misalnya M besar, kalau yang bunga putih itu M kecil. Gimana persilangannya? Bunga merah itu misalnya kita perhatikan, ini bunga merah itu adalah sifat fenotip, artinya yang tampak dari luar. Ini loh merah, nah itu kan tampak dari luar. Kalau M besar itu genotifnya, artinya sifat dari dalam, tidak tampak dari luar, dari gennya. Jadi kita anggaplah M besarnya itu adalah genotifnya atau gennya. Sama halnya dengan yang di sebelahnya, bunga putih juga M kecil. Kemudian kita turunkan gametnya, M besar,
M besar, yang di sebelahnya M kecil, M kecil. Sehingga kita dapatkanlah filialnya atau keturunannya, di mana kita persilangkan antara M besar dengan M kecil. Jadi anakan pertamanya yaitu M besar, M kecil. Kita silangkan tuh. M besar, M kecil, kemudian M besar, M kecil. Baru lanjutkan lagi ke berikutnya. Nah, ini M besar, M kecil, karena M besar itu dominan, maka dia tetap merah karena akan menutupi sifat yang resesif. Jadi M besar dominan berarti yang keluarnya yang dominan. Ini kalau M besar, M kecil itu kita sebut dengan heterozigot. Kemudian kita lanjutkan ke parental kedua. Parental kedua itu kita silangkan sesama F1. Jadi M besar kita silangkan dengan M kecil. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Merah silangkan dengan merah. Maka gametnya M besar M kecil, M besar M kecil. Baru kita buat tabel. Jadilah F2. Nah, kita masukkan gametnya tadi. Gametnya ada 2, M besar M kecil. Kita tulis dulu. Kelaminnya M besar M kecil, yang di bawahnya juga sama, M besar M kecil. Kita silangkan M besar ketemu M besar, masuklah M besar M besar. Kemudian M besar M kecil, M besar M kecil. M besar M kecil jadi M besar M kecil, M kecil M kecil jadi M kecil M kecil. Jadi kotak di atas dengan di bawah masuk ke kotak pertama, seperti itu. Kemudian kita presentasikan M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. M besar itu kan merah. M besar M kecil juga merah. Sedangkan M kecil putih. Berarti merahnya ada berapa kolom? Cek di tabelnya. M besarnya ada M besar 1, M besar M kecil ada 2 kolom. Nah, ini yang dominan tadi ya. Jadi yang dominan itu akan menutupi sifat yang resesif. Nah, yang resesif itu kan dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi sifatnya bisa tertutupi oleh sifat yang dominan. Jadi ada 3, kalau yang putih ada 1. Jadi perbandingannya 3 berbanding 1. Atau kalau kita persenkan jadi 75% banding 25%. Seperti itu ya. Silahkan dipahami. Oke, kemudian kita lanjut ke persilangan intermediate atau persilangan monohibrid intermediate. Jadi kalau tadi itu persilangan dominan penuh, artinya yang dapat menutupi sifat yang resesif. Kalau persilangan intermediate ini dia akan menghasilkan sifat yang baru. Contoh, misalnya ya, parentalnya M besar merah, kita silangkan dengan M kecil. Merah kita silangkan, bunga merah kita silangkan dengan bunga putih. Akan menghasilkan filial pertama berupa M besar M kecil. Kalau M besar M kecil di sifat intermediate akan menghasilkan sifat baru, yaitu merah muda. Nah, kalau tadi di monohibrid dominan penuh itu kan dia tetap merah. Kalau di intermediate beda. Intermediate dia akan menimbulkan sifat yang baru, yaitu M besar M kecil atau merah muda. Inilah disebut dengan sifat intermediate. Kita buat parental kedua, M besar M kecil kita silangkan sesamanya. Kemudian kita turunkan gametnya sama seperti tadi, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan kita buat filial kedua dengan tabel. Kita buat tabel. Kita tuliskan dulu gametnya, M besar M kecil, M besar M kecil. Kita buat sel kelaminnya. M besar ketemu M besar, M besar M besar. M besar ketemu M kecil, M besar M kecil. M besar ketemu M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Nah, ini ke sana masuk ke kolom itu. Seperti itu ya cara penilangannya. Kemudian kita presentasikan M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Ada 1, yang besar M kecil ada 2 kolom, ada 1, jadi 1 banding 2 banding 1. Karena 1 itu merah, yang M besar M kecil itu merah muda, kalau yang M kecil itu putih.
Cara mempresentasikannya, kalaunya cuma 1, M besar M kecil, kita tulis 1. Kolomnya ada berapa? Ada 4 kolom, berarti 1/4 dikali 100%, maka hasilnya 25%. Yang di atasnya juga sama, berarti 2/4 dikali 100%, maka hasilnya 50%. Kemudian yang satunya juga sama, berarti 1/4 dikali 100%, maka hasilnya 25%. Maka di sini dapat kita simpulkan kalau persamaan intermediate 25% banding 50% banding 25%.